dari Toraja. Ini dia bakal dapat ditembak. Lihat dari masih ada refleks persekian detik yang bagus untungnya di double. Karena kalau enggak gue yakin bisa pastikan Let the ini tumbang ya. Tumbang bener banget. Karena ini bener-bener terbuka. Tapi kalau gue lihat bukan cuman Magic Cube aja yang bakal dibagiin, tapi bakalan ada Gun King mode ya kan. Terus ada juga Pick Day Login sama 3 kali XP. Mantap. Tuh, kapan lagi ya kan? Banyak banget eventnya. Lebaranan di Free Fire dapat Magic Cube ya kan? Yes. Langsung masuk masuk ke dalam in game bang. Ternyata Brasilia memang selalu dipenuhi dengan cerita-cerita seru ya. Ini bakal dikangenin sih. Gue yakin gue ngasih kode aja sih. Oke. Kenapa? Purtagori atau Purgatori? Iya, gue for real. Gue kalau Jonathan and the Family tuh bilang ini adalah Purtagori. Karena Karena ada sejarahnya. Bukan Pythagoras, bukan? Bukan. Ya? Itu kalau lu yang pada nonton Master League secara nggak langsung lu pasti bakal sadar kenapa kita panggilnya Purtagori. Oke. Ada seseorang yang ini ya. Iya. Iyalah itu. Iya udahlah ya. Lupakan saja lah ya. Lupakan saja lah ya. Purgatori sama aja. Nah, Kapten Voucher atau Kapten Liong harus tumbang awal-awal. Gimana nih Kapten Liong harus kalah sama pelajar gaming ya? Memang Liong harus balik ke habitat awalnya aja ya. Jadi apa? Jual voucher. Dan ada Kapten Jaydan juga di sini yang sudah berhasil mendapatkan 1 orang, memang masih membuktikan dengan segala mechanical skill yang dipunya ya. Ya, gue kalau ngelihat Jaydan yang sekarang sih, kalau bisa gue bilang honestly ya, sejujurnya dia benar-benar penurunan sih. Penurunan dari sisi prestasi kalau gue bisa bilang, karena benar-benar titik nadirnya adalah saat dia benar-benar cabut dari BTR ya. Yes. Padahal BTR sendiri itu tim bukan tim yang dia buat juga gitu. Tim yang dia bentuk gitu ya. Terus dia juga sempat join di Elvo ya kalau nggak salah ya. Join di Elvo, wakil Indonesia di Piala Presiden. Bener, gue rasa itu pencapaian, harus mati lagi. Yes. Pencapaian yang lumayan bagus, tapi menurut gue jadi kayak titik balik di mana akhirnya dia malah anti klimaks. Sekarang balik lagi ke publik, dan gue nggak tahu dia join atau enggak, bahkan atau mungkin dia punya tujuan utama juga mungkin ngaktifin lagi BGL-nya ya kan. Itu dia. Oke, ini ada yang seru juga di sini. Terlalu banyak kejadian yang seru sehingga ternyata tanpa kita sadari Ran pun harus tumbang. Nggak sampai situ aja, ada Central juga yang udah mulai bersuara tentang senjata-senjata yang terdengar. Ini ada Letda juga berhasil mendapatkan 1 orang. Balik lagi ke Jaydan, gue berharap banget dia bisa comeback balik lagi kompetitif. Ke kompetitif. Entah itu pakai Panji dari BGL-nya, karena sisa BGL bisa gue bilang hanya tersisa Ikam doang ya sekarang yang masih stay di scene kompetitif bareng BTR-nya ya kan. Oke. Dan ya gue sekali lagi balik lagi si Kapten Jaydan bisa membawa terakhir gue ngeliat dia sempet di turnamen online, gue lupa di mana, dia masih dia balik lagi dengan rooster BGL-nya yang pertama. Tapi nggak bareng Ikam, yang awal banget. Yang awal banget. Sebelum ada Ikam. Bener, enggak, yang bareng Ikam juga. Yang bareng Ikam tapi masih terikat kontrak sama BTR, jadi dia balik lagi sama temen-temennya yang lama gitu. Oke, seru banget. Dan kalau gue sih sebenarnya waktu itu ngelihat kayak update-updateannya Jaydan lebih ke arah emang dia pengen kayak vakum dulu di kompetitif, pengen jadi streamer dulu gitu dia bilangnya. Tapi kita doain aja yang terbaik, semoga selalu diberikan kemudahan, even dia mau balik ke scene kompetitif pun akan dipermudah juga jalannya ya. Bener, menurut gua bagus sih, menurut gua bagus apa yang diambil orang kayak Jaydan, karena kalau sendiri emang menurut gue ya, kalau emang mau jadi streamer sekalian atau mau jadi YouTuber sekalian gitu. Jangan lu terjebak di tengah-tengah. Karena nanti kalau sendiri lu terjebak di tengah-tengah itu bakal pahit buat diri lu sendiri. Karena jujur dengan seragam kompetitif tapi lu nggak mendapatkan hasil yang bagus secara player kompetitif, ini bakal bisa jadi malah beban tersendiri buat lu sendiri gitu. Jadi gue banyak banget orang yang pro player terus sekarang terjun ke YouTube gitu ya kan. Gue bilang ya tadi jangan setengah-setengah, jangan lu ngerasa di tengah-tengah, nanti jatuhnya lu sendiri nanti yang pusing gitu. Karena lu sibuk buat bikin konten sampai akhirnya kompetitif lu tertinggal, atau bahkan sebaliknya karena lu sibuk kompetitif akhirnya konten lu yang gak kekejar gitu ya kan. Jadi jangan di tengah-tengah, sekalian kalau emang mau jadi entertain sekalian gitu ya kan. Karena sejujurnya kalender kompetitif itu cukup padat ya menurut gue. Cukup padat ke depannya. Cukup padat, kayak contohnya banyak lah teman-teman gue kayak misalnya 05 yang sekarang juga lagi fokus ke YouTube ya kan. Dia bener-bener kayak tetap dia komitmen gitu. Gue tetap bakal di kompetitif. Tunggu. Lu bilang 05 mau komit YouTube.
Iya, Berarti enggak komit YouTube. Jadi gue ceritain, gue waktu pas tanya dia bilang gue tetap komit di kompetitif gitu. Oke. YouTube ini hanya sekedar selingan di mana Selingan. sekarang lagi WFH. Oke. Ya kan? Gua juga Karena kan di gak ada GH. kompetitif kan. Bener. Dan lagi off season, Oke. kebetulan juga gue lagi nggak di GH, jadi masih ada waktu luang. Gue buat fun bikin konten. Ya nggak Biar apa-apa. produktif yang penting Bener, ya. produktif. Tapi nanti di saat ada agenda kompetitif jangan Balik jadi lagi. alasannya, karena banyak player-player yang gue lihat di sana dia di tengah-tengah ini jadi nggak jadi konsentrasinya kepecah gitu. Oke, di sisi lain ada UNMKS yang harus berhasil menumbangkan Mbak Mbun atau Baby Mbun, ya kan? Baby Mbun juga salah satu konten creator dari YouTube juga. Ya. Setahu gua. Cukup lama sih kalau Baby Ya, Moon tuh. sudah lama juga melalang buana di Free Fire. Cewek-cewek awal juga sih Baby Moon, ada siapa namanya, ada Sierra ya kan. Ah iya, Juga Sierra bener-bener. kemana nih sekarang nih? Sierra gue ngeliat di Dia sibuk di ya YouTube, sekarang ya? di YouTube, di IG-nya dia bener-bener vakum, mungkin Vakum ya? tutorial dulu, Oke. cari inspirasi ya kan. Oke, siapa tahu dia kembali, nanti kita doain aja yang Ya, terbaik karena- untuk dia. Karena jadi konten creator itu bener nggak lebih gampang. Lu kayak jadi kompetitif juga nggak susah, nggak gampang ya kan, susah Bener. juga. Jadi konten creator juga nggak gampang, Pusing, Pak, ya? susah. Karena ide itu dipikirin. Bener. Kalau lu ini yang gue pelajarin ya, kalau seandainya lu dipaksain, mood nggak enak, akhirnya hasilnya juga Gak jujur. ngosil lah ya. Hasilnya nggak jujur. Heeh. Jadi kayak misalnya lucu, nanti mungkin nggak lucu tapi pada lucu, tapi karena emang moodnya nggak enak, ketawanya setengah-setengah gitu. Nah, itu bener-bener lu dituntut juga jadi konten kreator ya itu ini enak Ini banget. dia terjebak Oh. dalam satu upgrade kit tentunya. Aduh, sayang sekali pelajar gaming harus ditumbangkan begitu saja oleh Bang Jos Gaming. Ya lanjut Mantap lagi ya, banget. tadi kayak Sierra akhirnya mutusin buat break dulu, wajar sih. Tapi it's menurut gua. okay gitu ya, It's it's okay, karena okay. menurut gua jangan dipaksain. Benar. Kalau seandainya dengan lu break akhirnya dapat ide-ide yang bagus, itu malah lebih bagus buat diri lu sendiri sih. Yes, bener Ya ini banget. makanya masih relate ya pembicaraannya, ini mereka yang lagi di sini, mereka yang punya totalitas waktu gitu. Dari zaman dulu gitu ya. Bener, Makanya dan- tadi kita bahas Sierra juga karena dia yang emang start dari Free Fire awal ya. Benar, dan gue berharap konten-konten kreatornya juga konsisten bisa kasih hiburan juga buat Benar. buat player buat penontonnya, dan penontonnya juga jangan baperan ya. Gue lihat tuh baperan. Iya gitu. Idolanya dikatain sedikit malah sudah. Sebenarnya oke, Oke. kita berpindah dulu nih, ada Mama Muda akan melawan Rizal PDG. Kita lihat Rizal PDG akankah bisa mendapatkan Shanat atau Mama Muda. Oke. Mama Muda langsung coba tembak dengan shotgunnya. Nice Rizal banget. PDG mengingatkan gue pada Yoga PDG yang lain. Yoga PDG yang lain misalnya. Yoga ya. Yoga PDG ini satu. Dulu tuh kompetitif player bangga banget akan asalnya. Yoi, Serius, MKS, kayak misalnya Wawan PDG, MKS, MDN ya kan. MDN, terus ada JKT dulu Yoi, ya kan, dari BKS. ARMY, BKS gitu-gitu. TRG, banyak. ya kan? Tapi udah mulai hilang sekarang. Sudah mulai Kayaknya hilang? Sudah mulai hilang. Kemana nih orang-orang ini nih? Mungkin- Tolong ya. Mungkin udah bergerak ke arah yang lain, pride-nya gitu ya. Tapi dulu mereka bangga gitu sama. Itu kayaknya pembahasan kita di di off cam. Oh, off cam ya? Iya, jangan dilanjut sepertinya. Oke, siap. Karena kita sekarang masih akan memantau Rijam, yang mana ternyata Rijam ini adalah singkatan dari Rizky Jamal Azmi. Oke. Asik. Masuk JLB juga berarti? juga ya, Jimmy Lumban Batu. Iya, berarti Kalau emang kreatif Aji juga ya? mungkin disingkat jadi apa? Enggak ada. Nggak Jadi ada ya? jadi Ijda. AS, AS. dukun. Waduh, jangan dong. Jangan ya, ini juga jadi dukun AS gitu. Jangan, ya kan. nanti sotoy. Mungkin nggak ada yang tahu anak milenial sekarang ya dukun AS. Jonathan di belakang sana ketawa ya kan. Iya, jadi sotoy kalau saya jadi dukun. sotoy. jangan. Kalau nggak tahu nggak usah, kalau apa nggak tahu. Gue Iya. terlihat tua jadinya. ya kan. Oke, ini zonanya masih ini ya, masih luas banget Masih tapi luas, masih luas. masih Tapi sisa masih 15. asik nontonnya. Gue nggak terjebak di mana Purtagorinya pakai tangan. Tadi gue udah kayak kehabisan kata-kata karena Purtagorinya pakai tangan. apa yang mau dibahas Iya, dia ngelut oh, yang apa? mau Nggak ada dibahas. yang dilut. Nggak ada yang dilut ya kan. Lari-lari gaming ya kan. Iya. Ada orang di depan mata duduk Iya, ya kan. kita juga tahu dia ada orang ya. Bener. Ya, ini masih asik, masih asik. Oke, Oh, jadi- ada Bang Walls nih lagi-lagi dia kompetitif banget ya kan. Dia Nahan di luar. anaknya nahan di luar zona atau Yoi. jangan-jangan dulu Bang Wal sempat lihat tutorial ke master di YouTube Bang. Waktu itu gua Betul. nonton juga tutorial gitu ke ya. master di YouTube. Lu nahan zona Bang, pakai Ford, Iya. pakai Kelly gitu biar larinya Betul. cepet, masuk zonanya lambat gitu jadinya. Bener-bener, nih dia terinspirasi kayaknya. Iya.
Karena emang dia kan salah satu konten creator yang lumayan lama juga gitu. Ya? Iya, barengan sama Kapten Leon kalau gue nggak salah ingat. Tapi emang Bang Wal sendiri eksisnya lebih ke arah Facebook Gaming. Oh, Facebook Gaming. Kapten Leon juga sekarang Facebook Gaming. Oke. Gue nggak ada gaming ya. Oh, lu ada? Nama ya? channel lu kan Delaya Gaming. Iya, tapi nggak ada gaming. Oh, tapi lu bukan Facebook Gaming. Bukan. Apakah nanti mungkin? Nggak tahu. Gue nggak tahu. sebenarnya ada satu ya poin. Gue nggak tahu ganti nama channel tuh di mana. Ya, bukan. Nah, tapi lebih ke arah pertanyaan gue, apakah mungkin ke depannya mungkin aja Elhaya Gaming ada di Facebook Gaming? Nggak mungkin. Nggak mungkin, kenapa? Karena di Facebook Gaming itu kan streaming identik. Oh, streaming kan? Nah, identiknya, streaming bukan konten ya? Bener, streaming itu gue udah yakin nggak mampu. Nggak mampu ya? Karena, Anda orang sibuk memang bagi ya? waktu. Bagi waktu, punya keluarga, punya Ya, pekerjaan. kecuali kayak Kulgar Kumis di sampai 100 miliar sama Facebook. Luar biasa Baru itu. mau, gua nggak apa-apa. Luar biasa itu. Iya. Tapi di Facebook sendiri streamer-streamernya unik banget, Pak. Bikin Unik ya? challenge saya. Iya. Kayak gue kalau nonton tuh ada yang mukanya jadi rakun gitu ya kan. Iya, iya. Gimana ya caranya ya? Iya nih Bapak Jonathan kita juga jadi rakun gitu, Pak. Oh, gitu Kalau ya? streaming iya. Oh. Kayak gitu ada tuh modenya. Modenya ya. Iya, jadi Ada muka yang kita suaranya jadi anak kecil gitu ya. Iya. Ada yang suaranya kayak tersangka pemerkosaan gitu Iya ya iya kan? kayak gitu-gitu deh. Seru Aduh. banget. Dan ini dia ada Oke. Bang Udi yang bukan Bang Budi ya. Oke. Jangan disamakan tolong. Tambah L lagi anak onik nih. Waduh, Bang Udil dong. Iya. Jangan dong ya. Jangan ya, nggak boleh. Kalau Bang Udil pindah game jadi Bahaya ya. jadi Nanti tambah di atas kerat langit lagi. ada Onik halte. Udil. Oh enggak ya. Ini info zone-nya juga info zone UAV-nya juga agak merepotkan dan ternyata di atas high ground juga sudah ada Player nomor penjaganya. 3 ya kan. Yoi. Jadi udah bahaya banget. Wah. Bang Udil nampaknya harus naik ke langit karena di atas Asik ya? langit masih ada langit ya kan. Asik nih. Kalau misalkan All Weapon nih yang dibahas tuh asik tuh. Ada senjata ya kan, ada lootingan gitu kan, ada tas. Dan skill-skillnya jadinya relate sama senjatanya gitu ya kan. Bener. Kalau tadi ya lu cuma modal klien bener, sama makanya. Antonio mungkin. Yang sibuk ya casternya, bingung Iya. sebenarnya mau bawain seperti apa. Oh, Sipit juga harus tereliminasi, Aura Wawan. Ini pas banget sih menurut gua. Ini apa nih? Ini apa nih? Berjalan beriringan ya. Nggak usah Oke. dibahas. Tapi yang jelas Never adalah senjatanya memang yang paling asik itu ya XM8. Ini kan juga gua nggak tahu gunskin proper Iya. dinyalain atau mati? Dinyalain katanya. Oh, Karena kan ini dinyalain ya? bukan e-sport scene kompetitif Bukan ya. kompetitif ya. Oke. Ini kan buat fun turnamen. fun turnamen, bener. Dan gue ngingetin juga buat para viewers ataupun survivors yang lagi nonton kita di YouTube, kalian bisa juga tontonin ini secara individu di masing-masing streaming channel ataupun fanpage ya kan Facebook Gaming. Betul, jadi bisa nanti mungkin dia nyawer ya kan, nyawer redeem code ya kan. Yoi. Nah, itu bisa Redeem langsung code bakal dibagiin soalnya, tenang aja di pantengin sana. di sana karena mereka bakal ngeluarin redeem code. Ya, kalau dari kita dari Garena Free Fire Official nih nggak membagikan redeem code, Nggak. tapi kita akan membagikan Magic Cube besok ya. Iya. Tanggal Kita 23. membahagiakan kebahagiaan yang lain. Yoi, udah hari jelang hari bahagia ya Iya. kan, hari kemenangan. Apalagi masih suasana pandemi gini kan, di rumah aja lu lebih berfaedah lah di rumah berarti ya. Berfaedah, bener Dapetin Magic Cube. Nah, Oke, ini lebih jelas nih anak Toraja nih bos ini. Oh, Dia bangga akan Torajanya ya kan. Udah Yoi, nggak Bang Jos. disingkat langsung. Bang Jos, hati-hati Bang Jos di hati-hati. belakang ada J. Oh. Mantep banget Bang Jos, coba diangkat itu, lihat ya Iya, scope-nya ya. Ini rasanya rasa kayak pro player sih. Emang Asik ya. banget di tweak Gokil, kan, gokil. dinaikin ke atas. Akhirnya berhasil didapatkan seorang Kapten J dan R. Sayang sekali, tapi nggak apa-apa. Menyisakan 10 orang aja sekarang dan masih ada Gadun ID juga di sini. Gadun ID tuh dari Dedi Riswanda. Emang dari namanya Dedi tuh emang Aduh nama please lah, papi-papi itu ya. sebelah kiri lo ada musuh, ngapa lu nggak tembak? Ayo dong. Eh dong Bang, ya Papi Gadun. please lah. Itu ada. Nah, ini siapa nih? ini Oh, kayak Devino. pacaran dia. Oh, Kayak mungkin pacaran. dia berkawan di Facebook Gaming ya. Bener, tapi nggak gini caranya lah, ya nggak sih? Oke, nggak masalah, nggak Nggak masalah. asik gitu, nggak. Nggak masalah. Dia decide main aman ya. Main aman. Main aman yang udah kelewat batas. Iya, kelewat batas. Menurut gua banyak orang yang nonton sih. Yes. Banyak orang yang nonton. Ini kan kayak pakai senjata, kecuali mungkin kalau nggak pakai senjata ya kan, gua Yes. rasa sah-sah aja. Tapi ini banyak yang nonton, mungkin untungnya fun gitu ya kan. Iya, Bukan. untungnya Kalau lu ngelakuin ini di kompetitif selesai sih karir lu. habis ya. Untungnya bukan kompetitif. Dan Iya. di atas JLB, hati-hati di snap. Yang mana kalau kita ingat JLB sendiri masih puncak klasemen. Bener banget. Jadi Waduh. apa namanya?
Ya mungkin yang di luar sana kalau seandainya yang kayak tadi jangan ditiru ya, karena kalau seandainya lu kompetitif jelas di Beda cerita ya soalnya. Beda cerita. Oke, Bang Wals akan bakal coba ditabrak di sini Toraja dari Bang Jos, bakal coba langsung turunin oleh Bang Wals, bakal coba langsung dihajar sedikit, tapi udah ada global juga dipasang oleh Bang Jos, bersiap dipegang satu frag grenade-nya dan bakal coba dimajuin sedikit, tapi masih bisa ditahan dulu. Double global pun sudah dipasang. Bang Wals, hati-hati. Udah mulai coba disiapkan frag grenade dari samping, tapi ada lawan MKS ternyata yang terpantau oleh Bang Jos. Nice one. Dan juga Bang Wals di sini masih dengan VSS-nya dan juga frag grenade masih dipegang. Masih lumayan bingung untuk mencari posisi pastinya. Karena memang sekarang menyisakan 9 orang aja dan udah mulai coba diras oleh Bang Jos. Coba di jump shot begitu saja, Bang Wals harus tereliminasi. Ya, nampaknya Bang Wals cocoknya jadi ini ya. Jadi lone survivor di ujung gitu. Iya. Dia harus lebih banyak lagi medkitnya. Iya, dan ini dia di arah Golf Cars tentunya sudah ada Venom, Ismi Gaming akan bersiap-siap melawan satu orang depan, bakal coba diajar, dan Bang Udi yang bukan Udil dan juga Budi. Dah berhasil didapatkan. JLB pun lagi-lagi berhasil dapetin poin. Apakah JLB akan keluar menjadi juara pertama di Free Fire Buya Ramadan Influencer Fun Turnamen kali ini? Karena kalau gue lihat menyisakan 4 orang aja, Ledda pun masih ada hidup, dan Bang Udi yang bukan Udil dan juga Bang Budi. Ya ampun, di belakang ada Ledda, Pak. Yes. Wow, Yes. jadi tokoh atas. Ya, Bang Udi. Aduh, yang Bang bukan Bang Udil. Aduh. Ya ampun, Bang Gua tuh Udil. gemes ya, nggak bisa kayak nggak plesetin ke sana. Iya, gitu, Bang Budi atau Bang Udil ya. Iya, itu sebenarnya ada B-nya nggak sih? Enggak ya? Nggak ada. Nggak ada ya. Oke, itu dia. Di sini Ledda dan juga Bang Jos. Bang Jos Dari Toraja. Ini dia. Bakal coba ditembak. Leddanya masih ada refleks per sekian detik yang bagus untungnya. Di double. Karena kalau enggak gue yakin bisa pastikan Ledda ini tumbang ya. tumbang bener banget. Karena ini bener-bener terbuka. Tapi kalau gue lihat blue wall masih ada 4, harusnya masih bisa nafas. Oh, itu dia. Dia harus bener-bener bisa pastiin orangnya di sana. Karena kalau sendiri dia nggak bisa pastiin, ini bakal bahaya buat Ledda. Jadi kalau gue pikir Ledda bakal coba untuk terobos ke depan pakai glue wall, atau mungkin dia cari obstacle kayak ada pohon di depannya. Oke, ini dia. Nah, langsung coba dipasang. Sayang banget. Yes. Sambil ditunggu. Nafas gak sih ke Ledda buat ini? Iya, harusnya tembak-tembak terus aja Bang ya. Biar glue wall habis. Leddanya kalau gue lihat masih sama-sama punya 2 glue wall. Mate kita juga sama-sama 3 ya kan. Yang beda di sini Toraja menurut gue dapat advantage karena dia pakai Joseph, Pak. Bener, ada Joseph. Iya, kayak dapat tambahan movement speed ketika dapat damage gitu ya. Bener banget. Ya, ini dia sekarang Bang Jos. Bang Ledda juga akan duduk-duduk dulu dari singgasana FFWC-nya tentunya. Bakal coba ditembakin dulu juga glue-nya, saling memberikan serangan-serangan. Woi, nice refleks dari Mas Ledda tentunya. Ya, rasanya tuh rasa pro player ya? Pro player banget. Nah. Critical damage 78. Bang Jos pun udah mulai bingung. Udah sekarat, 2 medkit pun nggak bakal nampung sepertinya. Ini menjadi momentum perlahan, tapi pendekatannya pun mulai membaik juga dari Bang Ledda. Reload dulu Bang. Nggak reload. Wait, bakal meloncat. Dan itu dia di jump shot akhirnya oleh Bang Jos Gaming. Iya. Selamat buat Toraja. Kita bakal ngelihat nanti ya pemenangnya siapa ya. Gila. Cukup alot. Tadi sepersekian detik aja momentumnya. Mungkin Ledda punya perhitungan sendiri ya kan. Peluru yang bakal masuk kemana. Tapi kalau sendiri dengan